Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap calon jamaah haji tentu merasakan rasa harap yang besar ketika memasuki masa pelunasan. Setelah menunggu bertahun-tahun, menyimpan uang sedikit demi sedikit, dan akhirnya mendapatkan kuota keberangkatan, fase pelunasan seharusnya menjadi saat paling melegakan. Namun untuk haji khusus 2026, situasinya justru berbeda jauh dari yang dibayangkan. Banyak calon jamaah berada dalam kondisi serba bingung. Uang sudah dipersiapkan, bank sudah siap menerima pembayaran, namun proses pelunasan sama sekali tidak bisa dilakukan. Problemnya bukan pada kemampuan finansial jamaah, bukan pada sistem bank yang lambat, dan bukan pula karena keterlambatan dari pihak penyelenggara. Ada sesuatu yang lebih rumit terjadi di balik layar. Proses pelunasan terhenti karena persyaratan baru yang mendadak diberlakukan dan belum disosialisasikan dengan baik. Persyaratan yang semula dianggap sederhana ternyata menjadi hambatan besar yang menutup pintu pelunasan bagi ribuan jamaah. Situasi ini menimbulkan keresahan. Apakah mereka yang sudah memegang kuota akan tetap berangkat? Apakah persyaratan yang belum terpenuhi akan membuat mereka kehilangan hak tahun ini? Inilah isu yang wajib dipahami setiap calon jamaah karena menyangkut nasib ibadah paling penting dalam hidup. Mari kita telusuri lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Per akhir November, proses pelunasan haji khusus masih jauh dari kata lancar. Banyak jamaah sudah menyiapkan dana, tapi belum bisa menyelesaikan pembayaran. Lembaga penyelenggara haji khusus pun kesulitan mengunggah data jamaah. Masalahnya bukan di bank, bukan di jamaah, bukan juga di keuangan. Masalahnya ada pada perubahan persyaratan yang tiba-tiba berubah drastis. 3 persyaratan baru yang diberlakukan untuk pelunasan haji khusus 2026 sebenarnya dibuat untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan memastikan jamaah berangkat dalam kondisi siap. Namun di lapangan, justru inilah yang menjadi sumber kemacetan terbesar, karena perubahan dilakukan mendadak tanpa adaptasi sistem dan tanpa masa transisi. Pertama, hasil pemeriksaan kesehatan wajib masuk ke sistem Sisco Hadkes sebelum jamaah diizinkan melunasi. Idealnya, syarat ini membantu pemerintah memastikan jamaah benar-benar fit untuk menjalankan ibadah haji. Namun kenyataannya, pemeriksaan kesehatan dilakukan bersamaan dengan jamaah reguler di fasilitas kesehatan yang sama. Akibatnya, antrean sangat panjang, ruang layanan terbatas, dan tidak semua klinik terhubung dengan sistem Sisco Hadkes. Banyak jemaah akhirnya menunggu lebih lama hanya untuk menunggu data tersinkronisasi. Kedua, jemaah wajib memiliki BPJS JKN aktif. Banyak calon jemaah haji khusus sebenarnya sudah memiliki asuransi internasional yang umumnya dipakai untuk perjalanan luar negeri. Namun kebijakan baru mewajibkan mereka untuk mendaftar BPJS tanpa memberikan waktu sosialisasi atau penyesuaian. Proses aktivasi BPJS yang memakan waktu beberapa hari hingga minggu membuat banyak jemaah terhambat. Ketiga, paspor harus selesai dan diunggah ke sistem sebelum pembayaran. Padahal sebelumnya, paspor bisa diurus setelah pelunasan. Kini, seluruh dokumen harus lengkap terlebih dahulu. Sementara kantor imigrasi juga sedang padat, menyebabkan antrean pembuatan paspor memanjang. Ketiga syarat ini, jika diperlakukan mendadak tanpa kesiapan sistem, menjadi hambatan nyata yang membuat proses pelunasan berjalan sangat lambat, meskipun jemaah sebenarnya siap membayar. Bayangkan, harus menyelesaikan seluruh proses administrasi haji khusus hanya dalam waktu 30 hari, dari 25 November hingga 24 Desember 2025. Periode ini bukan hanya singkat, tetapi juga sangat tidak realistis jika melihat jumlah tahapan yang wajib dipenuhi. Dalam kurun waktu sependek itu, jemaah harus menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap, menunggu hasil resmi dari klinik, lalu memastikan data tersebut masuk ke sistem Sisco Hadkes yang seringkali bermasalah atau belum terhubung dengan fasilitas kesehatan tertentu.
Belum selesai di situ, jemaah juga harus mengurus aktivasi BPJS JKN yang membutuhkan waktu verifikasi, antrean administrasi, hingga potensi kendala teknis di lapangan. Setelah itu, jemaah masih harus mempercepat proses pembuatan paspor yang biasanya memerlukan beberapa hari hingga minggu tergantung daerah. Semua itu baru tahap sebelum pelunasan. Dengan tenggat yang begitu mepet, risiko banyak jemaah gagal pelunasan bukan karena ketidaksiapan finansial, tetapi karena keterbatasan waktu yang tidak masuk akal. Inilah bagian paling menegangkan bagi calon jemaah haji khusus 2026. Dengan waktu pelunasan yang hanya 30 hari dan syarat administratif yang berubah total, risiko terburuk yang bisa terjadi bukan soal uang, bukan soal kesehatan, tetapi soal kehilangan kuota haji yang sudah ditunggu bertahun-tahun. Jika jemaah gagal menyelesaikan pelunasan tepat waktu akibat tersendatnya tes kesehatan, aktivasi BPJS, atau keterlambatan paspor, status mereka akan otomatis digeser ke tahun berikutnya. Artinya, seluruh proses yang sudah ditempuh sejak bertahun lalu, mulai dari setoran awal hingga penetapan keberangkatan 2026, bisa hilang begitu saja hanya karena hambatan teknis. Banyak jemaah merasa ini sangat tidak adil, sebab mereka siap secara finansial dan fisik, namun terkalahkan oleh sistem yang belum siap. Risiko ini menyangkut harapan seumur hidup, impian suci untuk menunaikan ibadah haji tepat pada tahun yang sudah dijanjikan. Ketika proses pelunasan haji khusus 2026 tersendat, banyak orang awalnya menuduh bank lambat melayani atau jamaah belum siap membayar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang sangat berbeda. Bank-bank penerima setoran, termasuk layanan syariah, justru sudah menyiapkan berbagai fasilitas agar pelunasan berjalan lancar. Mereka menyediakan layanan pembayaran melalui mobile banking untuk mengurangi antrean, membuka jalur pelayanan khusus, serta memastikan sistem transaksi tetap stabil sepanjang periode pelunasan. Di sisi lain, jamaah juga tidak mengalami kendala dana. Banyak di antara mereka sudah menyiapkan uang jauh sebelum pelunasan dibuka. Yang menjadi persoalan utama bukan pada kesiapan jamaah atau bank, melainkan pada persyaratan baru sebelum pelunasan yang belum siap secara teknis. Sistem data kesehatan, kewajiban BPJS aktif, serta unggahan paspor justru menjadi hambatan terbesar yang menghalangi proses pembayaran. Jadi jelas, akar masalah bukan pada pihak pembayaran, tetapi pada tahap pra-pelunasan yang belum matang. Meski tujuan aturan baru ini sebenarnya baik, ingin memastikan jamaah lebih sehat, data paspor lebih tertib, dan perlindungan asuransi lebih kuat, cara pelaksanaannya justru menimbulkan masalah besar. Penyebab utamanya adalah kurangnya sosialisasi dan perubahan yang diterapkan secara mendadak tanpa masa transisi. Selama bertahun-tahun, alur pelunasan haji khusus sudah mengikuti pola tertentu. Paspor bisa menyusul, BPJS tidak wajib, dan pemeriksaan kesehatan dilakukan setelah pelunasan. Ketika pola ini tiba-tiba dibalik total tanpa persiapan, jamaah dan penyelenggara langsung kewalahan. Sosialisasi aturan baru juga tidak dilakukan jauh hari sebelumnya. Banyak PIHK, klinik kesehatan, bahkan calon jamaah sendiri baru mengetahui syarat baru ketika pelunasan hampir dimulai. Akibatnya, fasilitas kesehatan belum terhubung ke Sisko Hadkes, layanan BPJS membeludak, kantor imigrasi penuh, dan proses unggah data paspor tertunda di banyak daerah. Sistem digital pun belum sepenuhnya siap untuk menerima lonjakan data. Perubahan mendadak ini membuat beban teknis jatuh sepenuhnya ke jamaah. Mereka harus berlari maraton dalam waktu sangat singkat untuk memenuhi semua syarat, padahal kesalahan bukan pada mereka. Inilah yang akhirnya menyebabkan kemacetan total pada pelunasan haji khusus 2026. Di tengah kemacetan pelunasan haji khusus 2026, ada sejumlah pertanyaan mendesak yang harus dijawab secara jelas oleh pemerintah maupun penyelenggara haji. Pertanyaan ini bukan sekedar formalitas, tetapi menyangkut nasib puluhan ribu calon jamaah yang telah menunggu bertahun-tahun. Pertama, apakah persyaratan seperti tes kesehatan, aktivasi BPJS, dan kewajiban paspor bisa diberi masa transisi atau penyesuaian teknis?
Banyak jamaah terkendala bukan karena enggan mengikuti aturan, tetapi karena sistem di lapangan belum siap. Kedua, apakah ada kemungkinan perpanjangan masa pelunasan? Waktu 30 hari sangat tidak realistis ketika antrian pemeriksaan kesehatan panjang, layanan BPJS padat, dan kantor imigrasi kewalahan. Perpanjangan akan memberi ruang bagi jamaah agar tidak kehilangan hak mereka. Ketiga, bagaimana status jamaah yang terganjal sistem? Sangat penting ada jaminan bahwa jamaah yang gagal melunasi bukan karena kesalahan pribadi, tetap dipertahankan dalam kuota 2026 dan tidak otomatis digeser ke tahun berikutnya. Keempat, akankah progres pelunasan dipublikasikan secara transparan? Data terbuka akan menghilangkan keresahan dan memberi gambaran jelas mengenai hambatan di lapangan. Semua pertanyaan ini harus dijawab dengan cepat dan tegas agar pelaksanaan Haji 2026 tidak semakin kacau. Jika ingin diperluas lagi menjadi 300 atau 500 kata, tinggal beri saya instruksi. Itulah analisis lengkap mengapa pelunasan haji khusus 2026 mengalami kemacetan besar. Menurut Anda, apakah syarat BPJS, tes kesehatan, dan paspor ini lebih baik diberlakukan bertahap atau langsung sekaligus seperti sekarang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak calon jamaah bisa mendapatkan info update tentang haji dan umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.